Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka halaman 312. Ya, yang bawa buku buka halaman 312. Kita baca bersama. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibni Jabalin hina ba'athahu ilal Yaman bima tahkumu qala bi kitabillahi ta'ala qala fa illam tajid qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid qala radhiyallahu anhu ajtahidu ra'yi fadaraba fi sadrihi wa qala alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillahi lima yurdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaul sabda Nabi li kepada Mu'adz bin Jabal hina ketika ba'athahu beliau mengutus Mu'adz ila Yaman ke Yaman. Rasulullah SAW mengatakan bersabda bima tahkumu, kamu akan menghukum dengan apa? Bi dengan ma apa? Tahkumu, dengan apa engkau akan menghukum? Qala Mu'adz menjawab bi dengan kitabullah. Qala beliau bersabda fa in lam tajib, jika tidak engkau dapati di dalam Al-Quran. Qala Mu'adz menjawab bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi. Qala beliau bersabda fa in lam tajid, jika tidak engkau temui. Qala radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal menjawab ajtahidu, aku berijtihad, ra'yi berpendapat, pendapat saya berpendapat dengan ijtihad. Fadaraba, maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk, memukul fi sadrihi,
di dadanya Mu'ad. Wa qala, seraya bersabda, alhamdulillah alladzi yang waffaqa mensesuaikan Rasulillahi utusan Rasulullah SAW lima terhadap yurdi yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ya, tinggal berapa orang nih yang bersuara? Ya, sekarang jam berapa? Ini kalau enggak bangun bisa lama nanti. Ya, coba yang tidur diganggu biar enggak jadi tidur. Karena menjadi kebiasaan, jadi habit. Dianggap tidak salah lagi. Ya, kalau dibiarkan kesalahan itu dianggap tidak salah lagi. Ya. Jadi yang penting itu perasaan bersalah itu penting juga. Untuk ngambil punya orang punya perasaan bersalah nggak jadi. Tapi kalau nggak ada sikat aja terus. Ya. Asyarhu penjelasan bima tahkumu hadza ini su'alun penjelasan pertanyaan bayanin penjelasan pertanyaan untuk menjelaskan wastifsari dan penafsiran penjelasan wal muradu maksud minhu dari ungkapan Nabi dengan apa engkau akan menghukum takrirun pengakuan penegasan mayakunu yang akan menjadi haqqan benar wa batil wa ibtali ma yakunu batilan dan menggugurkan yang menjadi kebatilan. Kalau Mu'ad ke Yaman mau ngapain? Maka Al-Quran warada datang hadis ini bitoriqati dengan cara as-su'ali wal jawabi soal jawab. Nabi bertanya, Mu'ad menjawab. Karena hiya soal jawab itu ad'a lil fahmi lebih mengundang, lebih membuat pengertian, pemahaman, warusuh fihi dan lebih menancap. Tinggal satu ini yang nggak bawa buku lagi yang ya. Sebab kalau nggak gitu tidur semua gini aja tidur rame aja tidur. Ya. Yang perlu dibangunkan bukan orangnya ya, ini yang perlu dibangunkan. Kalau ininya nggak bangun, sininya nggak bangun, antum lemas gitu. Ya gitu. Ya manusia itu bukan badannya, walaupun kelihatan kokoh, kalau hatinya nggak bangun, tetap aja tidur. Ya walaupun kurus gitu,
Kalau hatinya bangun, insya Allah bangun. Karena itu bukan karena kurang tidur. Ya, tidur jam 10, bangun jam 3 itu sudah banyak. Sudah cukup mestinya. Ya. Coba antum hari ini dikasih HP suruh main gitu. Hilang ngantuknya itu. Ya gitu. Ya. Warada datang bitori koti dengan cara su'alil wal jawabi soal jawab karena soal jawab ada lebih mantap, lebih mengundang untuk mengerti, untuk mendalam. Ya. Faqala lalu mengatakan menjawab Mu'ad radhiyallahu anhu bi kitabillah ai dengan Al-Qur'an Al-Azim ai maksudnya ahkumu bainan nasi aku putuskan hukum di antara orang idza tahakamu jika mereka mengadukan hukum ilayya kepadaku ahkumu bainahum antara mereka bi kitabillahi dengan kitab Allah ai Al-Qur'anul Azim wa qauluhu sabda beliau fa illam tajid ai ma tahkumu bihi tidak kamu temukan yang akan engkau putuskan fi kitabillah di Quran fa bima tahkumu maka dengan apa engkau akan menghukum memutuskan faqala lalu menjawab Mu'ad bisunnati Rasulillah ai maksudnya ahkumu aku putuskan hukum bima dengan yang hakama bihi Rasulullah yang Rasulullah putuskan dengannya dengan hukum tersebut faqala lahu Rasulullah fa illam tajid jika tidak engkau temukan min sunnati dari sunnah saya sunnatan sebuah hadis sebuah sunnah tahkumu biha yang engkau akan hukumkan dengan sunnah tersebut linuduri karena tidak adanya al-hadithah peristiwa di zaman Nabi au gharabatiha karena anehnya masalan misalnya fabima tahkumu maka dengan apa engkau akan menghukum qala Mu'ad menjawab ajtahidu ra'i ai maksudnya ataharra aku akan memilih al-haq yang benar wal khair yang baik wal ma'ruf yang sudah dikenal badilan aku curahkan semua kemampuan saya ijtihad
fi tahrihi, di dalam memilih yang benar tersebut, badilan, aku curahkan, aku kerahkan, juhdi, usahaku, kekuatanku, wasi'ata, dan keluasan, taqati, tenagaku, kemampuanku, thumma, kemudian, ahkumu, aku putuskan hukum, bihi, dengan hasil ijtihad saya. Wahuna, di sini, daraba Rasulullah menepuk, memukul, di sadri, di dada, Mu'ad, biadeh, dengan tangan beliau, lihat tasya, agar menjadi lapang, luas dadanya Mu'ad, lil khair, mendapat kebaikan, wal ilm, dan ilmu, wal hikam, dan hikmah, kebijaksanaan, mu'linan, seraya mengumumkan dengan itu, bidzalika, ridahu, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an, terhadap Mu'adzin, fima, untuk hal, dalam hal, azama, yang Mu'ad bertekad, alaihi, minal hukmi, untuk menghukum, memutuskan, bil kitabi, dengan Quran, was sunnati, dengan hadis, wa inda, dan ketika, adami, tidak ada, ad-dalil, dalil, minhuma, dari Quran dan hadis, yataharra, beliau memilih, ma yad'uani, yang bisa membawa, ilaihi, minal haq, kepada kebenaran, wal khair, kebaikan, wal ma'ruf, kebajikan yang sudah dikenal, wa yahkumu, dan akan menghukumkan, bihi, dengan kebenaran, kebaikan, keadilan, summa, lalu beliau hamida, memuji rabbahu, Allah, ala taufiqi, atas kesesuaian, abdihi, hambanya Rasulullah SAW, memilih Mu'adzan, Mu'ad, faqala, lalu beliau bersabda, alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillahi lima yarda rasulullahi, wa ma yarda rasulullahi illa ma yardallahu jalla jalaluhu wa adum sultan. Ya, jadi ada 3 tahapan kalau memutuskan hukum. Jadi kalau berangkat berdakwah, orang bertanya apa? Wa yastaftuna qulillah yuftikum. Jadi kalau ada orang bertanya kepada antum, antum nggak usah menjawab pakai ini. Semua hal, ya. Kalau ada orang bertanya, jawablah pakai Quran. Kalau nggak ada Quran, jawablah pakai hadis. Coba antum ditanya, saya besok mau menikah, siapa yang harus dipilih? Apa jawabannya? Yang paling gampang nih. Yang baru tamat bilang saya mau nikah, siapa yang harus saya pilih?
yang harus dipilih satu muslimatin, dua mukminatin, tiga qanitatin. Qanita ini pilih. Empat apa? Taibatin. Lima abidatin. Enam saihatin. Ya gitu. Nah ini 6 ini sifat dasar. Ya kalau antum milih, siapa yang mau saya pilih? Cantikin. Nah, salah itu. Yang dipilih itu dulu pertama. Asarabahu intallaqakunna yubdilahu aswajan. Nah itu. Dipilih istri yang khairun minkunna, lebih baik daripada istri yang sudah ada. Muslimatin. Harus muslim, harus muslimah. Kalau Anda tidak muslimah, ruwet. Anak putri menikah dengan enggak sekufu, agamanya lain. Ya. Itu duanya bubar, satunya kucing-kucingan. Tiga, duanya bubar, satunya kucing-kucingan. Yang satunya suaminya diajak sholat, padahal dia bukan di kita, anaknya guru dia. Ayo mas sholat mas, saya nggak ada janji sholat sama bapak kamu kan. Lah sholat lu pakai perjanjian. Kayak gitu. Satunya sama-sama pondok, satu pondok lain, satu nak kita. Kalau ada acaranya yang model kita, yang suaminya nggak ikut. Kalau acara yang model mereka, istrinya nggak ikut. Jadi bersatu cuma sendiri-sendiri. Maka dipilih muslimatin, mukminatin itu lebih tinggi. Qanitatin, apa artinya qanita itu? Ya, wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada suami. Taibatin, nah itu. Kalau salah-salah gini segera minta ampun, bertaubat. Abidatin, rajin beribadah. Saihatin, nah ini enggak ketemu antum. Saihat itu bukan rajin jalan-jalan, rajin puasa. Baru pilihan kedua realitanya. Sayyibatin. Apa sayyibatin? Apa artinya sayyibatin? Janda. Boleh dipilih janda. Wa abkaro. Coba yang lain tuh sayyibatin, taibatin, ghaibatin. Wa abkaro. Kenapa giliran gadis itu lain sendiri, maka dianjurkan pilih yang gadis walaupun belakangan. Karena datang sahabat, saya mau menikah ini aja. Apa enggak pilih yang gadis dulu? Dia masuk ini. Kayak gitu. Jadi yang kalau di Quran seperti itu nasihatnya. Kalau di hadis pilihannya wanita dipilih karena 4, 1. Nah itu menggambarkan, bukan nyuruh. Kalau yang nyuruh yang ini, tadi itu menggambarkan. Tungkahu, baca ayat hadisnya benar. Wanita biasanya dinikahi 1. Apa? Ya. Tungkahul mar'atu li arba'in. 5 liha. Padahal sekarang tuh perempuan cari cowok yang banyak uangnya. Tapi dibilang Anda menikahi perempuan yang beruang. Yang kedua yang cantik. Yang ketiga yang anaknya bos. Anaknya keturunannya. Anaknya kiai, anaknya ini. Baru disebut yang keempat yang agamanya. Antum mau pilih yang mana? Semua-muanya. Enggak ketemu antum. Ini ya bagi laki-laki yang cari cewek karena hartanya,
antum menderita di keluarga itu. Kenapa? Karena ceweknya nanti ngelunjak. Apa ngelunjak itu? Angkuh baen mas muntak kabimbing kok siapa dek. Kalau menikah karena uangnya. Kalau menikah karena cantiknya, antum menderita. Duh, mun binin ratin sayang laken coba kena ada. Panas terus antum dengerin orang kayak begitu tuh. Kayak gitu. Ya, kalau antum apalagi karena antum berani nggak menikahi anaknya kiai yang gaya gitu, antum nanti jatuh. Maka nggak usah dipilih itu cuma deskripsi. Nabi cuma minta pilih fatfar bidatiddin, pilih orang yang agamanya benar, yang memegang teguh agama. Kalau kebetulan cantik itu bonus, kalau kebetulan kaya itu bonus. Karena itu kaya miskin terserah antum. Anaknya Nabi yang hidupnya kaya karena suaminya kaya, kawin sama Utsman. Anaknya Nabi yang dianggap sering menderita, angkut-angkut kerja banyak orang, sama anaknya Nabi makan paling populer. Ikut masak gini sampai capek sakit, namanya Fatimah. Karena jadi suami istrinya siapa? Ali. Ya gitu. Coba jadi istrinya Umar. Enggak. Istrinya Ali tukangnya orangnya terlalu tegas, lugas. Sebagai hakim enggak pakai basa-basi. Jadi perang, berjuang, bisnis kurang. Nah gitu. Sehingga istrinya mikul tepung, masak sendiri di rumahnya gitu. Jadi yang mengendalikan itu suaminya. Nabi menikah dengan wanita kaya, tapi Nabi terhormat karena Nabi tidak pernah ngusik kekayaannya. Nabi tetap kerja. Nabi bisa lebih kaya walaupun jadi pembantunya Khadijah. Kenapa Nabi itu melamar Khadijah? Itu dengan berapa ratus onta. Dia banyak. Malah dia memilih Nabi itu, dia punya harta, nggak bisa kerja, nyari orang yang suaminya ngerti kerja. Wah, itu jadi berkembang. Ya, nilainya antum itu mulai hari ini bukan status oke, bukan. Nilainya orang pada amal. Agama itu amal. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin antum bertakwa, semakin mulia. Gitu. Bukan semakin kaya, semakin cantik. Tidak ada, apalagi cantiknya orang sekarang palsu. Ya, gini-gini bopeng-bopeng bisa didempul. Iya, lihat ibu-ibu sekarang. Ininya licin gini. Kalau hinggap nyamuk kayaknya kepleset gitu, ada kepleset. Iya, lain. Coba lihat wajah-wajahnya. Terlalu banyak dempul. Didempul kalau antum cium, wah, rasa apa itu? Enggak original. Jadi seperti itu orang sekarang. Ya, jadi pilihlah kalau antum bisa berbicara. Kenapa orang sekarang nggak bicara pakai Quran? Pernah dengar Pak Jokowi bicara? Menurut Quran ayat sekian, pernah bicara? Atau bupati dalam hadis Rasulullah, pernah antum dengarin tuh?
Enggak pernah. Antum tahu mulut yang keluar pakai Quran dan hadis apa? Orang yang paling jujur sedunia. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Tiap hari bilang. Wa khairul haji haji Muhammadin. Kalau antum mau bimbing ke sini, Pak, pakai Quran, pakai hadis. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Yang terburuk adalah yang ada-adakan yang kreatif. Antum mau makan, makanlah kurma, makanlah pisang. Yang kuno-kuno. Antum mau makan yang kreatif, ada namanya ciki ngebul. Pernah makan ciki ngebul? Pernah? Ada yang pernah tahu ciki ngebul? Sudah banyak yang mati, yang masuk rumah sakit. Di sini 10 orang, di sini 1. Ciki ngebul tuh ciki tahu ciki. Kayak plastik loh ya. Yang kalau dimakan kayak nggak ada apanya, nggak ada beratnya, digigit. Nah ciki itu dikasih nitrogen supaya dingin, keluar asap. Dimakan keluar asap. Dibilang ciki ngebul. Habis itu pingsan orang. Jajanan anak. Pokoknya semakin kreatif, semakin modern, semakin bid'ah. Ini jangankan agama, makanan semakin bid'ah, aslinya enggak enak. Sudah antum beli yang plastikan, itu bahannya apa? Antum enggak tahu. Coba pisang goreng, jelas pisang kuno. Apalagi pisangnya tok lebih asli lah, antum tuh enggak suka. Yang original enggak suka. Ya, apalagi sekarang zamannya penipuan. Jadi membunuh generasi itu. Sudah dibunuh otaknya, makan tidak bergizi. Tapi antum suka itu anak-anak. Itu enggak ada kandungan vitaminnya itu, walaupun iklannya luar biasa gitu-gitu. Antum sudah minumnya itu, ya, yang tidak pernah minum air, yang minumnya pabrikan. Berapa tahun berikutnya cuci darah. Jangan tuh lihat. Minum teh pucuk terus. Ada supir teh pucuk terus. Kerating deng terus. Ketua Muhammadiyah Sampang mau berangkat tuh kerating deng. Pulang kerating deng. Numpuk ini. Kerating deng. Mati. Supir kita setiap beli teh pucuk. Rusak ginjalnya. Untung masih selamat. Lemes sudah pucat. Yang mati siapa? Anaknya. Anaknya dibiarin spread yang gitu-gitu. Ini tuh racun. Banyak zat-zat. Tapi antum yang penting enak. Enaknya di sini, sakitnya di sini. Katanya Cipata, ya. Ya itu saja barangkali yang bisa dibacakan. Untuk yang lain bisa meninggalkan tempat.